Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk terima firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih akan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami ada di pagi hari ini karena Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita akan baca dalam Amos 7 ayat 12 sampai 15. Amos 7 ayat 12 sampai 15. Berkata demikian. Lalu berkatalah Amasiah kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus Raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasiah, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita perhatikan di mana Amos tidak disukai oleh Imam Amasiah. Amos ditolak oleh Imam Amasiah ketika menyampaikan suara Tuhan, ketika bernubuat tentang Israel dan Raja Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Amos adalah seorang peternak, mengembalakan kambing domba pada waktu itu. Tetapi Tuhan mempunyai perhatian khusus kepada Amos, dan Tuhan mengangkat Nabi Amos untuk berbicara kepada Israel. Tuhan mengangkat Amos menjadi seorang nabi, menyampaikan suara Tuhan, bernubuat tentang Israel. Meskipun Imam Amasiah menolak pada waktu itu. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Nabi Amos kepada Israel itu dari Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Amos untuk berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu. Penolakan demi penolakan dialami oleh Nabi Amos. Tetapi Nabi Amos tetap punya sikap, karena Tuhan yang mengutus Nabi Amos untuk bernubuat, untuk berbicara kepada Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sangat keras apa yang disampaikan, firman yang disampaikan, nubuat yang disampaikan Nabi Amos kepada bangsa Israel dan Raja Israel pada waktu itu. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah cara Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa saudara sekalian? Karena bangsa Israel pada waktu itu sudah meninggalkan Tuhan, sudah meninggalkan pengenalan tentang Allah, sudah jauh dari Tuhan, tidak lagi berada di jalan-jalannya Tuhan.
Maka Tuhan berbicara kepada Amos untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel, bernubuat kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka menolak, tetapi Amos, seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang diangkat oleh Tuhan, memiliki beban kepada bangsa Israel agar mereka kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Kemajuan, keberkatan, kesuksesan telah membuat mereka melupakan Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, Allah berbicara kepada bangsa Israel. Allah mengasihi bangsa ini. Meskipun dengan sangat keras, Amos berbicara kepada bangsa Israel. Tetapi ini demi kebaikan mereka, agar mereka bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, bukankah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan? Ada saat-saatnya tertentu Allah berbicara dengan lembut kepada bangsa Israel ketika mereka tetap ada jalan-jalannya Tuhan. Tapi ada saatnya tertentu Allah berbicara melalui para nabi dengan sangat keras agar mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada jalan-jalannya Tuhan, dan itu sudah cara Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena mereka ada miliknya Tuhan, Israel ada miliknya Tuhan, Israel adalah hamba Tuhan, Israel ada umat yang dikasihi Tuhan. Dengan cara-cara Tuhan, Allah ingin mengembalikan mereka kepada rancangan Allah yang luar biasa. Bangsa ini sudah menjadi bangsa yang besar. Israel sudah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, karena Tuhan yang telah menuntun mereka. Karena Tuhan yang telah membawa mereka, karena Tuhan yang telah memberkati kehidupan mereka. Sebab itu saudara sekalian, kalaupun mereka telah meninggalkan jalan Tuhan, Allah pun datang untuk mendidik mereka, berbicara kepada mereka, agar mereka kembali kepada jalan-jalannya Tuhan, mereka takut kepada Tuhan, mereka mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati mereka. Saudara sekalian, di dalam Amos 8, di situ Amos kembali berbicara kepada mereka ketika mereka menolak, saudara sekalian. Amasya menolak, maka akan terjadi kelaparan dan kehausan yang luar biasa ketika mereka menolak firman Tuhan, nubuatan pada waktu itu. Dalam Amos 8 ayat 11 dan 12 di situ berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Nah, saudara sekalian, ini adalah nubuatan Tuhan kepada Israel. Ada saatnya saudara sekalian mereka akan menghadapi satu kelaparan yang luar biasa. Negeri itu akan mengalami kelaparan yang luar biasa. Bukan kelaparan akan makanan dan kehausan akan air minum, tapi mendengar firman Tuhan. Dan saat itu kalau mereka menolak apa yang disampaikan Nabi Amos, saatnya Allah kembali berbicara kepada Nabi Amos, sampaikan isi hatiku kepada mereka. Ada saatnya mereka akan mengalami suatu kelaparan. Kelaparan akan kebenaran, kelaparan akan firman Tuhan, kehausan akan air kebenaran. Itu mereka akan alami. Itu yang Nabi Amos sampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Mengapa saudara sekalian? Hal itu Allah nubuatkan. Allah Amos sampaikan ke Israel karena mereka menolak.
Tuhan Allah, Tuhan semesta alam mengasihi mereka. Saudara sekalian, tujuannya saudara sekalian, mereka tidak, agar umat ini jangan sombong ketika mereka telah sukses, mereka telah berhasil, lalu melupakan Allah. Mereka harus ingat Allah yang sudah menuntun, membawa mereka. Ada satu sejarah tentang bangsa Israel ini. Allah mengasihi mereka. Allah tidak mau mereka binasa. Dengan keras pun Allah berbicara kepada mereka demi kebaikan. Demi kebaikan bangsa itu. Demi kebaikan Israel. Allah nyatakan kuasanya. Kalau mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, ada cara Tuhan, mereka kembali akan mengalami hal yang sulit, saudara sekalian. Mereka kembali akan dijajah. Mereka kembali akan dibuang. Untuk mendidik mereka, mengajar mereka, agar mereka mengenal Allah yang Maha Kuasa, yang telah menuntun mereka, yang telah membawa mereka, yang telah membesarkan mereka. Saudara sekalian, puji Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau Allah berbicara kepada bangsa Israel, maka demikian juga kehidupan kita, saudara sekalian. Allah berbicara dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Anda harus ingat, saudara harus ingat tentang sejarah kehidupan saudara. Kalau saudara pun sudah menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang sangat berhasil, orang sukses, bukan berarti kesuksesan, keberhasilan itu saudara melupakan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saudara. Bukankah ketika Anda susah Allah berkati saudara? Bukankah ketika Anda sakit Allah sembuhkan, Allah menyatakan mujizat? Bukankah ketika Anda mengalami masalah Allah tolong, Allah angkat saudara dari setiap masalah yang ada? Dan sampai hari ini kalau saudara ada, ini semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Allah menggendong saudara. Allah menyatakan kuasanya kepada saudara. Dan Allah memberkati saudara sekalian. Sebab itu saudara sekalian, mari kalau saudara saat ini tidak ada persekutuan lagi dengan Tuhan, telah meninggalkan jalan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, memperbaiki hidup kita, kembali kepada jalan-jalan Tuhan, mengenal Allah yang sesungguhnya dan mengasihi Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita kepada Tuhan, kita akui Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Saudara adalah umat yang dikasihi Tuhan ketika saudara percaya. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, saat saudara itu sudah disahkan menjadi anak-anak Allah. Sebab ketika saudara percaya, sudah menerima pengesahan menjadi anak-anak Allah. Saudara sudah terukir di telapak tangannya Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, Tuhan mengenal dan Tuhan melihat saudara. Dan Tuhan berbicara kepada saudara. Ada banyak cara Tuhan. Kadangkala Allah berbicara kepada hamba-hamba Tuhan dengan firman Tuhan dengan sangat keras, tapi demi kebaikan saudara. Dengan lembut, semuanya demi kebaikan saudara. Karena saudara adalah umat yang dikasihi Tuhan. Saudara sudah diakuinya sebagai anak. Saudara sudah termeterai di hadapan Tuhan. Sudah disahkan menjadi anak Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Tetap ada di jalan-jalannya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Apapun jadi masalah kita, kita datang kepada Tuhan. Apapun yang sudah menjadi kesuksesan saudara pun, kita datang kepada Tuhan, kita jangan tinggalkan Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan di pagi hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Dimanapun mereka berada saat itu, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Berkati dengan cara Tuhan. Engkau Tuhan mahkotai umat-umat-Mu dengan kasih setia Tuhan dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Biar kembali firman Tuhan yang kami dengar menuntun kami. Kami tetap jadi umat yang takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.